Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih dapat berbagi ilmu dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya akan berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh dan belajar online, yaitu dalam tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI yang diampu oleh beliau Dr. Handes Hajah Samsul Sulawati MPD. Tentu kalau membahas mengenai pembelajaran jarak jauh saat ini sangatlah booming karena adanya COVID-19. Jadi pembelajaran jarak jauh ini sangat penting pada kali ini. Oke. Pembahasan kali ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan jarak jauh tersebut. Yang kedua, prinsip dan jenis pembelajaran jarak jauh atau belajar online. Yang ketiga yaitu apa peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan jarak jauh. Serta yang terakhir yaitu faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pendidikan jarak jauh itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari pendidikan jarak jauh. Pendidikan atau pembelajaran jarak jauh merupakan sebuah proses pembelajaran di mana antara pengajar dan pembelajar itu terpisah. Jadi tidak dalam satu tempat dan keduanya ini memanfaatkan media seperti media cetak, media audio, media video atau media lainnya. Jadi antara guru dan murid itu berada di tempat yang berbeda, tapi mereka ada keterkaitan yaitu mengenai pembelajaran. Adapun mengenai beberapa tokoh di sini, yang pertama yaitu menurut Munir, pembelajaran jarak jauh adalah ketika proses pembelajaran tidak terjadi kontak dalam bentuk tatap muka langsung antara pengajar dan pembelajaran. Jadi antara guru dan murid itu tidak ada kontak langsung atau tatap muka langsung atau dalam satu kelas, melainkan di beda tempat. Misal begini, guru ada di sekolahan, murid ada di rumah. Selanjutnya yaitu menurut Dokmen, beliau itu memberikan pengertian pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menekankan pada cara belajar mandiri. Belajar mandiri di sini diorganisasikan diatur secara sistematis dalam menyajikan materi pembelajaran dengan memberikan bimbingan, terus memberikan seperti semangat suntikan semangat kepada murid. Jadi guru harus memotivasi murid dengan menggunakan beberapa media pembelajaran yang bisa digunakan saat pembelajaran online. Jadi di sini adalah guru ini menyusun rangkaian pembelajaran online serta pembelajaran itu dikirim kepada murid tersebut. Saat itu menurutnya Kersley Moore, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang direncanakan di tempat lain atau di luar tempatnya mengajar dengan mendesain pembelajaran, teknik-teknik pembelajaran serta metodologi khusus yang digunakan pembelajaran online tersebut. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran antara pengajar dan pembelajar itu di tempat yang berbeda, yaitu tidak tatap muka langsung dan menggunakan media pembelajaran untuk proses pembelajaran. Dan guru di sini harus kreatif untuk mengembangkan beberapa media pembelajaran. Selanjutnya yaitu memasuki fokus yang kedua, yaitu mengenai prinsip pembelajaran jarak jauh. Adapun prinsip pembelajaran jarak jauh di sini ada 6. Sistem pembelajaran jarak jauh dalam penerapannya itu memerlukan sebuah upaya yang harus ditempuh untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut, yaitu dengan beberapa prinsip, yaitu ada prinsip kebebasan, kemandirian, keluasan,
prinsip mobilitas, prinsip kesesuaian, dan prinsip efisiensi. Yang pertama yaitu prinsip kebebasan. Sistem pembelajaran bersifat demokratis karena dirancang agar bebas diikuti oleh siapa saja, tidak terikat waktu, tempat, dan jarak. Jadi bebas ini adalah mereka tuh antara guru dan pengajar, guru dan murid itu tidak terikat antara waktu dan tempat. Guru bisa di kantor, murid bisa di sekolah. Adapun waktu mereka bisa kerja tidak harus sesuai dengan jam sekolah, tapi mereka bisa membuat jadwal sendiri, tidak harus terikat sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip kemandirian. Kurikulum yang dipakai atau model pendidikan disusun dengan cara belajar mandiri. Jadi murid di sini diharuskan itu belajar mandiri di rumah seperti kita sekarang. Banyak dari kita itu mahasiswa harus belajar mandiri karena tidak bisa komunikasi langsung dengan teman-temannya, hanya menggunakan media seperti HP, terus dan e-learning dan lain sebagainya. Selanjutnya itu prinsip keluasan, yaitu memungkinkan pembelajaran itu fleksibel dalam mengatur jadwal kegiatan belajar. Jadi jadwal itu bisa fleksibel, bisa sore, pagi ataupun malam. Selanjutnya itu prinsip mobilitas. Di sini memungkinkan pembelajar itu bisa belajar di manapun dan dalam keadaan apapun. Jadi misal seperti santri harus di pondok, ya belajarnya di pondok. Ada yang di kos, ya di kos, begitu sesuai mereka kondisinya di mana. Selanjutnya itu prinsip kesesuaian. Di sini pembelajar belajar sesuai minat, kemampuan, dan pengalamannya sendiri, begitulah. Selanjutnya itu prinsip efisiensi. Di sini memberdayakan berbagai macam daya seperti sumber daya manusia dan teknologi dan memanfaatkannya secara optimal. Jadi prinsip efisiensi di sini adalah memanfaatkan media agar pembelajaran itu lebih efisien dan efektif, begitu. Oke, selanjutnya memasuki pada jenis pembelajaran online. Di sini ada Ada 3 jenis berdasarkan interaksi, model desain, dan desain penggunaan dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai skema interaksi atau berdasarkan skema interaksi. Ini ada 2, yaitu berdasarkan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus di sini seperti disebutkan di atas, yaitu pembelajaran online ini didesain dengan pola interaksi secara real time. Artinya pengajar dan pembelajar itu melakukan secara bersamaan waktunya, jadi bisa memanfaatkan media komunikasi langsung seperti Zoom dan lain, Zoom, Meet, terus apalagi itu yang bisa mendukung belajar langsung, jadi tatap muka tapi melalui media. Selanjutnya itu asinkronus, merupakan kebalikan dari sinkronus, yaitu pembelajaran di mana proses pembelajaran ini tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan antara pengajar dan pembelajar. Biasanya ini pembelajaran dimulai dengan menggunakan e-learning ataupun pokoknya tidak secara langsung, hanya guru itu memberikan tugas, nanti dikasih waktu berapa jam untuk pengerjaan tugas tersebut. Selanjutnya itu berdasarkan model desain. Di model desain ini yang pertama itu ada online tipe kelas, terus selanjutnya yaitu ada online kolaboratif. Yang pertama itu online tipe kelas ini pembelajaran ini pada awalnya dipengaruhi oleh 2 jenis pembelajaran terdahulu, yaitu pembelajaran tatap muka di kelas dan pembelajaran jarak jauh konvensional yang berbasiskan multimedia, gitu. Selanjutnya yaitu pembelajaran kolaboratif. Ini adalah proses pencairan dan penciptaan ilmu pengetahuan baru melalui pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pada proses di mana didukung oleh kemajuan teknologi internet. Dan yaitu desain online berbasis kompetensi. Ini proses perancangan pembelajaran online berbasis kompetensi ini dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi atau keterampilan tertentu yang ingin dicapai oleh siswa atau pembelajar. Selanjutnya itu desain model komunitas praktisi, di mana
Model pembelajaran komunitas ini dipengaruhi oleh teori pembelajaran yang berdasarkan pengalaman atau experience learning. Ada konstruktivisme sosial dan konektivisme gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan desain penggunaan. Ada online murni atau full online learning, yaitu modus kombinasi blend di blend seperti di kombinasi lah gitu. Pembelajaran yang sepenuhnya ini dilaksanakan secara online murni, dimana ini memberikan lebih manfaatnya itu memberikan fleksibilitas dalam waktu, tempat dan lain sebagainya. Pada pembelajaran online murni ini seluruh kegiatan bahkan administrasi itu pun berbasis online. Misalnya itu modus kombinasi, dari namanya saja sudah bisa dilihat yaitu kombinasi. Jadi menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran yang berbasis online, memanfaatkan media pembelajaran online khususnya yaitu mulai TK. Selanjutnya yang ketiga yaitu masih open online course, salah satu perkembangan praktik pembelajaran online yang paling fenomenal. Ini yaitu dimana pembelajaran online ini secara terbuka dan secara masif. Pada awalnya ini juga diartikan sebagai tanpa biaya, pembelajaran yang tanpa biaya atau pembelajaran gratis. Namun dalam perkembangannya pembelajaran ini termasuk menjadi berbayar jika pembelajar ingin mendapatkan sertifikat kelulusan. Jadi akhirnya ya tetap membayar untuk sebuah sertifikat agar mereka diakui. Selanjutnya yaitu mengenai peran TIK atau peran teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada 8 peran. Ada pembelajaran online, instructor control of online conference on roles, plus question and answer communication protocol, anonymity and pen name signature, membership status list, voting, special purpose scaling method, dan information overload. Oke, dibahas pada yang pertama yaitu pada pembelajaran online ini belajar menggunakan waktu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di dalam merefleksikan, berdiskusi, memberikan komentar. Jadi pembelajar ini menyesuaikan waktunya dengan gurunya atau guru menyesuaikan dengan muridnya, begitulah. Pokok intinya mereka ada kerjasama antara keduanya. Selanjutnya itu instructor control of online conference and roles. Dengan konferensi ini guru memanfaatkan teknologi untuk mengatur kelas online setiap proses pembelajaran dan juga memfasilitasi setiap kelas agar dapat belajar kelompok dalam melaksanakan tugas. Jadi ada kerjasama lah, tim. Selanjutnya itu question and answer, mengajar dapat melakukan tanya jawab pembelajarannya saat diskusi berlangsung serta mengendalikan pembelajaran saat proses pembelajaran tersebut. Jadi guru ini dapat mengontrol saat pembelajaran ya. Biasanya ya media yang langsung lah, tatap muka, tapi difasilitasi dengan media seperti kita sekarang yaitu ada Zoom, Google Meet, Jitsi atau apa itu. Selanjutnya anonymity and pen name signature, dimana ketika pembelajar sedang melakukan diskusi mereka dapat memanfaatkan pengalaman kehidupan nyata di dunia kerjanya untuk memberikan ilustrasi atas pemahaman konsep yang diajarkan oleh pengajar. Jadi di sini dapat belajar tidak hanya dalam kelas atau ilmu teori dalam kelas, tapi juga mengenai pengalaman mereka di luar lingkungan pembelajaran, di masyarakat lah, di lingkungan temannya atau di lain sebagainya. Selanjutnya itu membership status list, di mana pemantauan aktivitas seperti membaca, memberikan respon di dalam komunikasi, memungkinkan pengajar mengetahui apa masing-masing pembelajar telah membaca dan seberapa up to date mereka dalam forum diskusi ini. Jadi membership status list ini adalah untuk mengetahui apakah seorang siswa ini sudah belajar atau belum, ataukah mereka itu sudah memahami teori tersebut atau belum, atau materi-materi yang diajarkan. Selanjutnya itu voting, fasilitas yang diberikan teknologi informasi untuk memudahkan dalam kelompok ataupun individu untuk memberikan pendapatnya, dapat untuk
pula untuk voting. Jadi teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk voting atau pemilihan, begitulah. Selanjutnya itu special purpose calling method, di mana metode yang sama berguna dalam hal kesepakatan kelompok, meminimalisir sebuah ambiguitas. Ada suatu sistem yang memungkinkan setiap pembelajar ini pada akhir pembelajaran menyampaikan pemikiran mereka, apa yang sudah mereka pelajari. Ini bisa disebut juga evaluasi atau pemantapan untuk siswa-siswa tersebut. Jadi mereka bisa menyimpulkan materi yang telah mereka pelajari. Selanjutnya itu informasi overload. Hal ini bisa terjadi apabila pembelajar mengikuti pembelajaran sangat antusias. Dengan antusias tersebut sangat tinggi tersebut, banyak pembelajar memberikan komentar sehingga terjadi kelebihan informasi. Masalah tersebut bisa diatasi dengan membatasi ukuran kelompok belajar. Jadi apabila kelompok dalam pembelajaran online ini tidak dibatasi, akan menyebabkan tidak baiklah di dalam kelas itu. Jadi siswa itu dalam menerima informasi ini terlalu banyak sehingga pembelajaran tidak efektif lah, begitu. Jadi dapat disimpulkan peran teknologi dalam pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, tidak lepas dengan interaksi antara pengajar dan pembelajar. Dan sekarang sudah masuk kepada fokus pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai faktor pendukung dan penghambat pembelajaran jarak jauh. Di sini ada daya jangkau yang luas, daya tampung besar, tidak terbatas ruang dan waktu, biaya operasional jauh relatif lebih murah, tidak memerlukan SDM yang terlalu banyak, standarisasi mutu bahan belajar dan penyelenggaraannya, serta fleksibel atau luas baik waktu dan cara belajar. Jadi adapun faktor yang mendukung atau pembelajaran dalam proses ini daya jangkau dalam pembelajaran online ini sangat jauh. Kan apabila gurunya di Malang, muridnya di Sumatera, itu kan tetap bisa berkomunikasi melalui media. Sedangkan daya tampung yang besar dalam pembelajaran online ini, daya tampung ini tidak bisa dibatasi karena daya tampungnya itu sangatlah besar. Tidak seperti di dalam kelas, pasti itu hanya dibatasi beberapa orang saja yang bisa masuk ke dalam kelas. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu, sudah jelas tadi, sudah disebutkan di atas. Tidak terbatas ruang dan waktu, jadi antara tempat dan waktu itu bisa tidak terbatas lah, begitu. Serta biaya operasional jauh relatif lebih murah. Ya, mungkin bisa disebut dengan operasional lebih murah karena mereka tidak perlu pergi ke tempat sekolah, mereka hanya duduk di rumah dan menyalakan HP serta mengaktifkan media pembelajaran online. Sebenarnya tidak memerlukan SDM terlalu banyak. Jadi di sini tidak memerlukan, contohnya kalau di dalam tatap muka langsung pasti memerlukan ruang kelas. Ruang kelas itu pasti butuh dibersihkan. Bersihkan itu pasti juga dibutuhkan oleh anggota-anggota kebersihan di sekolah tersebut. Jadi kalau untuk pembelajaran online hanya memerlukan antara pengajar dan guru hadir serta media yang dimanfaatkan untuk pembelajaran. Selanjutnya itu standarisasi mutu bahan belajar dan penyelenggaraannya. Standari mutu ini sudah tercantum dalam kurikulum yang mana sudah dibuatkan oleh guru, serta tujuan dalam pembelajaran itu juga sudah diatur oleh guru tersebut atau sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu fleksibel atau luas baik waktu, tempat, dan cara belajarnya. Fleksibel, luas baik waktu, tempat itu sudah jelas, tadi sudah dijelaskan. Setelah tadi adanya daya pendukung, di sini juga ada kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran jarak jauh. Di sini saya sebutkan 3 saja, walaupun masih banyak lah antara kendala-kendala tersebut. Yang pertama yaitu dari sisi pembelajar.
Kendala utama yang dihadapi pembelajaran adalah rendahnya motivasi mereka dalam mengikuti pembelajaran. Rendahnya motivasi belajar ini disebabkan rasa keterasingan karena mereka belajar mandiri tanpa ada orang lain yang membelajarkan. Jadi mereka ini bisa dianggap kurang semangat belajar karena lingkungan yang kurang mendukung. Sebenarnya dari sisi lingkungan, masyarakat secara umum masih berpikiran kalau belajar tatap muka itu belum bisa, tatap muka itu lebih efektif daripada mengenai pembelajaran online. Jadi mereka itu menganggap belajar online itu hanya main HP saja begitu. Jadi itu dari segi proses pembelajaran ini pendidikan sebagai penyelenggara masih memiliki kendala umum, jadi mengenai distribusi bahan belajar serta minimnya sarana prasarana. Nah, begitulah. Untuk sarana prasarana ini biasanya ini menyangkut mengenai ekonomi. Untuk masyarakat yang ekonominya kurang, biasanya mereka ada kendala di HP atau di internet begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya nanti bisa ditambah saat pembelajaran langsung di perkuliahan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.